Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Umam Alpasya dengan NPM 2417015104. Di sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 3 praktikum AI. Jadi di sini pertemuan 3 ini materinya adalah genetik algorithm. Nah, jadi gambaran jadi konsep materi praktikumnya ini adalah konsep kromosom atau biner. Dalam GA atau genetic algorithm, setiap kandidat solusi terhadap suatu permasalahan tidak direpresentasikan langsung dalam bentuk angka atau variabel matematis, melainkan dikodekan dalam bentuk kromosom. Dalam konteks komputasi, kromosom adalah struktur data yang merepresentasikan satu solusi di dalam ruang pencarian atau search space. Setiap kromosom tersusun atas sejumlah gen yang menyimpan informasi tertentu sesuai dengan parameter permasalahan. Semakin panjang kromosom, semakin tinggi tingkat presisi representasi solusi. Namun, panjang kromosom yang lebih besar juga memperluas ruang pencarian sehingga membutuhkan komputasi lebih banyak. Oleh karena itu, pemilihan panjang bit harus mempertimbangkan keseimbangan antara presisi dan efisiensi. Representasi biner adalah metode pengkodean solusi menggunakan string bit 0 dan 1. Mengapa biner sering digunakan? Karena yang pertama, operasi crossover mudah dilakukan. Yang kedua, mutasi cukup dengan membalik bit. Yang ketiga, sederhana dan efisien. Yang keempat, cocok untuk masalah diskrit. Nah, konversi kromosom biner ke nilai real. Misalkan kromosom 10101, konversi ke desimalnya itu 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Sama aja, 16 ditambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 jadi 21. Nah, representasi untuk rentang kontinu. Jika variabel berada pada rentang AB, maka diperlukan pemetaan. Misal, domain 0 kurang dari sama dengan X kurang dari dikali kurang dari sama dengan 10. Panjang kromosom 4 bit. Nilai maksimum biner 4 bit 1111 sama dengan 15. Nah, sedangkan definisi GA atau genetik algorithm merupakan metode pencarian dan optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh prinsip seleksi alam. Dalam pendekatan ini, sekumpulan kandidat solusi direpresentasikan dalam bentuk kromosom lalu dievaluasi berdasarkan fungsi fitness. GA pertama kali diformalkan oleh John Holland pada tahun 1975. Dalam praktiknya, GA sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan minimal maupun maksimal yang memiliki ruang solusi sangat besar. Metode eksak sering tidak efisien pada kondisi tersebut sehingga pendekatan heuristik seperti GA menjadi alternatif yang efektif. Kromosom representasi satu kandidat solusi terhadap masalah. Gen merupakan komponen penyusun kromosom. Alele merupakan nilai dari suatu gen. Populasi sekumpulan kromosom dalam satu generasi. Parent kromosom yang dipilih. Offspring kromosom baru hasil proses reproduksi. Nilai fitness nilai yang menunjukkan kualitas suatu solusi. Nah, crossover proses pertukaran bagian gen antara dua parent. Mutasi perubahan acak pada gen untuk menjadi variasi solusi. GA sebagai optimasi evolusioner. GA termasuk dalam kelompok evolutionary computation, yaitu metode optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis disebut evolusioner. Dalam optimasi konvensional, pencarian solusi terbaik biasa dilakukan dengan pendekatan matematis berbasis turunan atau metode deterministik. Sebaliknya, GA menggunakan pendekatan berbasis populasi dan probabilistik. Nah, mengapa GA termasuk dalam optimasi evolusioner? Yang pertama, karena berbasis populasi, tidak mencari satu solusi saja. Yang kedua, seleksi alam buatan, solusi dengan nilai fitness tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan. Yang ketiga, reproduksi dan variasi genetik. Yang keempat, proses iteratif antar generasi.
Konsep fitness landscape. Untuk memahami GA sebagai metode optimasi global, perlu dipahami konsep fitness landscape. Fitness landscape menggambarkan hubungan antara kandidat solusi dan nilai fitness dalam bentuk visual menyerupai permukaan berbukit dan berlembah. Nah, oke. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.